Kalian harus tahu kalau ada perbedaan yang signifikan di dona-dona alias funiculi funicula 3. Nah, jadi tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas mulai dari funiculi funicula 1 sampai funiculi funicula 3 alias dona-dona ini. Aku akan ngajak kamu buat sedikit flashback ke funiculi funicula 1 dan 2. Jadi kalau kamu udah baca buku pertamanya, yang ini, pertanyaan kalian pasti sama kayak aku. Sebenarnya siapa sih wanita bergaun putih yang disebut-sebut di buku pertama ini? Jawaban buat pertanyaan ini ternyata ada di funiculi funicula 2. Tapi tentunya aku nggak bisa spoiler di sini karena takutnya kalian ada yang belum baca nih. Jadi ya paling aku bisa ngasih clue lah dikit. Jadi, wanita bergaun putih itu ada hubungannya sama Kazu. Lanjut ke buku yang kedua. Di buku kedua ini penulis Toshikazu Kawaguchi membuat novel ini ditutup dengan lagi-lagi rasa penasaran para pembaca. Dan ada dua hal yang bikin aku penasaran. Yang pertama, kenapa Nagare ada di Hokkaido? Kalau kalian masih inget nih, si Kei, istrinya si Nagare kan pergi ke masa depan buat nemuin anaknya. Tapi si Nagare malah ada di Hokkaido. Yang kedua, gimana kehidupan Kazu selanjutnya? Di sini sebenarnya aku agak lupa inget. Cuman kalau nggak salah Kazu itu punya pacar, terus dia hamil. Jadi buat sementara nggak ada yang bisa nyeduh kopi buat kembali ke masa lalu. Nah, cuma berhenti di situ ceritanya. Ini funiculi funicula 2 ya. Dan buat tahu semua jawaban dari hal-hal yang bikin penasaran tadi, jawabannya ada di buku Dona-Dona. Nah, akhirnya kita bahas soal si Dona-Dona nih. Ini aku udah agak lama baca ini. Kurang lebih sekitar 1 bulanan yang lalu. Dan pasti kalian juga penasaran sih sama kayak aku. Sebenarnya dona-dona ini tuh apa sih? Soalnya kan kalau funiculi 1 sama funiculi 2 itu kan cuman kayak dikasih sequel gitu. Ini funiculi funicula 1, ini funiculi funicula 2. Sedangkan dona-dona ini agak berbeda gitu. Bukan funiculi funicula lagi namanya, tapi dona-dona. Nah, kita akan masuk ke sinopsisnya. Dona-dona adalah sebuah kafe di Hakodate, Hokkaido. Dona-dona ini punya layanan istimewa serupa dengan funiculi funicula, yaitu membawa orang pergi ke masa lalu melalui kursi khusus. Dengan persyaratan yang sama, kamu yang ingin pergi ke masa lalu harus menghabiskan kopinya sebelum dingin. Dan kopi ini hanya bisa works kalau dituangkan oleh perempuan di keluarga Tokita. Di buku ini, mereka yang pergi melintasi waktu adalah anak yang dendam pada orang tuanya karena ditinggal meninggal. Ada komedian yang ingin bertemu kembali dengan istrinya yang juga sudah meninggal. Ada adik yang khawatir dengan kondisi kakaknya setelah ia meninggal. Dan ada laki-laki yang ingin menemui sahabatnya dan menyatakan cinta. Nah, itu sinopsis yang ada di belakang buku ya. Jadi dari sinopsisnya aja kita udah bisa nebak nih kalau dona-dona adalah kafe sejenis funiculi funicula. Nah, jadi sebenarnya funiculi funicula ini tuh ada 2 atau pindah sih? Nah, kalau kita sambungin ke Nagare yang ada di Hokkaido tadi, gimana menurut kalian? Apa pindah atau sebenarnya buka cabang? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah terus siapa yang nuangin kopi di dona-dona? Apakah Kazu? Tapi kan Kazu udah nggak bisa nuangin kopi karena hamil tadi kan. Kalau di keluarga Kazu tuh kalau misalkan dia udah hamil, udah nggak bisa nuangin kopi. Kecuali kalau misalkan si anaknya ini lahir dengan jenis kelamin perempuan, maka kemampuannya itu akan turun kepada anaknya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, dona-dona itu kafe baru buka apa gimana sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin aku semangat buat baca novel ini. Ya meskipun ya orang-orang yang melintasi waktu di kafe itu ya orang-orang baru kan ya,
Bukan lagi orang-orang yang disebutin penulis di novel ke-1 dan ke-2. Nah, jadi setelah aku baca, aku menemukan beberapa perbedaan di novel kali ini. Jadi yang pertama, kafenya itu berbeda dan ada di kota yang berbeda. Yang kedua, meski ceritanya sama-sama bukan terharu, tapi bikin haru, semua cerita ini pasti melintasi waktu dan diakibatkan karena ada orang yang meninggal. Yang ketiga, meski kenyataan tidak berubah, tapi perasaan bisa berubah. Ini kayak quotes ya? Bisa dijadiin quotes. Ada orang yang benci jadi kagum, ada juga orang yang putus asa jadi semangat lagi, ada juga orang yang tidak berani jadi berani. Kurang lebih kayak gitulah ceritanya di Dona-Dona ini. Novel Funiculi-Funicula ini terkenal karena kisahnya yang unik. Kafe bisa melintasi waktu, tapi banyak peraturan ribet yang harus dituruti, terutama itu hanya punya waktu sampai kopinya jadi dingin. Kurang lebih sekitar berapa ya, 15 menitan mungkin ya sampai benar-benar dingin. Nah, kisah yang dibawakan juga penuh haru, dari buku pertama sampai buku ketiga juga ada yang bikin haru, ada yang bikin nangis juga. Ya macam-macam lah terharunya, pokoknya mah membangkitkan perasaan kita lah. Terus bisa nggak sih kalau misalkan bacanya ngacak? Nah sebenarnya bisa aja, tapi mungkin kalian bakal bingung soalnya backstory dari masing-masing tokoh ini harus kita ikutin dari Funicula 1 ke 2 sampai ke 3. Soalnya emang ceritanya ya nyambung gitu. Dari cerita si pemilik kafenya ini. Nah itu yang emang menarik untuk kita simak gitu. Jadi bukan cuman yang cerita-cerita terharu antara si tamu yang pergi ke masa lalu ataupun masa depan, tapi juga yang menarik adalah cerita dari si pemilik kafenya ini. So segitu aja video kali ini dan thank you banget yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.